Apakah kamu pernah terus memikirkan seseorang? Ini mungkin lebih dari sekadar pikiran biasa. Pernahkah kamu menemukan dirimu terus-menerus memikirkan seseorang meskipun sudah berusaha mengalihkan perhatian? Kehadirannya tetap melekat dalam pikiran. Saat kamu sibuk, saat beristirahat, bahkan dalam momen perenungan mendalam. Tetapi, pernahkah kamu berhenti sejenak dan bertanya-tanya, mengapa? Apakah ini lebih dari sekadar pikiran yang lewat? Dalam Islam, kita tahu bahwa tidak ada yang terjadi tanpa alasan. Setiap pikiran yang melintas dalam benak kita bukanlah kebetulan. Selalu ada hikmah di baliknya. Entah kita menyadarinya sekarang atau nanti. Terkadang, ketika seseorang terus muncul dalam pikiran kita, itu adalah tanda dari Allah. Di lain waktu, bisa jadi ini adalah ujian untuk melihat di mana sebenarnya hati kita berada. Jadi, apa artinya jika seseorang terus-menerus muncul dalam pikiranmu? Apakah ini pesan dari Allah? Apakah ini tanda cinta, pelajaran yang harus dipahami, atau pengingat akan sesuatu yang lebih besar? Apakah ini jalan yang mengarahkanmu pada sesuatu yang bermanfaat, atau justru gangguan yang menjauhkanmu dari hal yang benar-benar penting? Hari ini, kita akan mengeksplorasi makna spiritual yang lebih dalam dari pengalaman ini melalui Al-Quran dan hadis. Kita akan mengungkap kebenaran tentang mengapa orang tertentu tetap berada dalam pikiran kita. Tetaplah bersamaku hingga akhir, karena diskusi ini mungkin akan mengungkap sesuatu tentang hidupmu yang belum pernah kamu sadari sebelumnya. Hati manusia, pusat emosi dan hubungan spiritual dengan Allah. Hati manusia bukan sekadar organ yang berdetak, ini adalah pusat dari emosi kita, pikiran kita, dan hubungan spiritual kita dengan Allah. Setiap perasaan yang kita alami, setiap pikiran yang terus berulang dalam benak kita, sangat terkait dengan kondisi hati kita. Dalam Al-Quran, Allah mengingatkan kita, sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta adalah hati yang berada di dalam dada. Quran Surah Al-Hajj ayat 46. Ayat ini mengajarkan bahwa pemahaman sejati tidak datang dari apa yang kita lihat dengan mata, tetapi dari apa yang kita rasakan dengan hati. Terkadang, ketika kamu terus memikirkan seseorang, itu karena hatimu sedang terikat. Tetapi pertanyaan yang lebih penting adalah, mengapa? Apakah karena kamu mencintai orang ini? Apakah karena rasa peduli? Ataukah ini peringatan dari Allah? Pikiran kita tidak pernah muncul tanpa tujuan, dan memahami mereka memerlukan refleksi yang lebih dalam terhadap hati kita. Nabi Muhammad SAW menekankan pentingnya hati dengan bersabda, sesungguhnya di dalam tubuh ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari, ayat 52. Ini berarti bahwa pikiran kita, tindakan kita, bahkan cara kita melihat dunia dibentuk oleh kondisi hati kita. Jika hatimu dipenuhi dengan kebaikan, ia akan membimbing pikiranmu menuju kebenaran. Tetapi jika hatimu dipenuhi dengan kebingungan atau gangguan, pikiranmu bisa menyesatkanmu. Jadi, ketika seseorang terus muncul dalam pikiranmu, luangkan waktu untuk merenung. Apakah ini tanda dari Allah agar aku belajar sesuatu? Apakah ini dorongan untuk menghubungi, membantu, atau mendoakan orang tersebut? Ataukah ini pengingat untuk mencari kejelasan dan menyucikan hati? Ketika hatimu terus-menerus mengarahkan pikiranmu kepada seseorang, ini adalah momen untuk introspeksi. Berbaliklah kepada Allah, mintalah petunjuknya, dan mohon kepadanya untuk menunjukkan hikmah di balik pikiran ini. Karena hati, ketika dipandu oleh iman, tidak akan menyesatkan. Apakah ini tanda atau ujian? Ketika seseorang terus berada dalam pikiranmu, wajar jika bertanya, mengapa? Apakah ini pesan dari Allah? Apakah ini tanda bahwa orang ini memang ditakdirkan dalam hidupmu, ataukah ini ujian untuk menguji kesabaran dan pengendalian diri? Tidak semua pikiran yang terus muncul adalah tanda dari Allah. Terkadang, ini adalah ujian.
Allah menguji hamba-hambanya dengan berbagai cara, termasuk melalui orang-orang yang hadir dalam hidup kita. Ada yang datang sebagai berkah, sementara yang lain hadir sebagai pelajaran atau cobaan. Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran, "Dan kami menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kepada kamilah kamu akan dikembalikan." Quran Surah Al-Anbiya ayat 35. Ini berarti bahwa baik pengalaman menyenangkan maupun yang menantang dalam hidup kita adalah bagian dari rencana Allah untuk membentuk kita, menyucikan hati kita, dan memperkuat iman kita. Terkadang, saat kamu terus memikirkan seseorang, itu bukan karena mereka ditakdirkan untukmu, tetapi karena Allah sedang menguji bagaimana kamu menangani pikiran tersebut. Jika pikiran ini mengganggu fokusmu dalam beribadah, menjauhkanmu dari mengingat Allah, atau menimbulkan kegelisahan yang tidak perlu, maka itu bisa jadi gangguan, bukan berkah. Tetapi, jika pikiran itu menginspirasimu untuk berdoa bagi orang tersebut, menginginkan kebaikan bagi mereka, atau membantunya dengan cara yang benar, maka mungkin ini adalah tanda dari Allah. Untuk memahami apakah ini tanda dari Allah atau ujian kesabaran, tanyakan pada dirimu sendiri. Apakah memikirkan orang ini membuatku lebih dekat kepada Allah, atau justru menjauhkanku? Apakah pikiran ini membawa ketenangan, atau justru kegelisahan dan kecemasan? Apakah ini memotivasiku menuju kebaikan, atau malah menjerumuskanku ke dalam dosa? Jika pikiran ini mendorong ketulusan, kebaikan, dan hubungan yang lebih dalam dengan Allah, mungkin ada hikmah di dalamnya. Tetapi jika pikiran ini menciptakan kebingungan, keterikatan emosional yang berlebihan, atau menjauhkanmu dari iman, maka ini mungkin adalah ujian yang mengharuskanmu memperkuat hati dan berlindung kepada Allah. Cinta dan keterikatan emosional. Salah satu alasan paling umum mengapa seseorang terus muncul dalam pikiran kita adalah cinta atau keterikatan emosional. Hati secara alami cenderung kepada orang-orang yang kita rasakan keterhubungan dengannya, baik melalui pengalaman bersama, kekaguman, atau perasaan yang mendalam. Tetapi apakah ini berarti Allah sedang menyatukanmu dengan orang tersebut, atau hanya sekadar perasaan yang perlu dipahami dalam cahaya ketentuannya? Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ruh-ruh itu seperti pasukan yang dikerahkan. Mereka yang saling mengenali akan bersatu dalam harmoni, sementara yang tidak mengenali satu sama lain akan berseberangan." Hadis riwayat Muslim. Ini menunjukkan bahwa ada hubungan spiritual yang terjadi antara manusia di luar pemahaman kita. Jika seseorang terus berada dalam pikiranmu, mungkin ada hubungan ruhani yang sedang terjadi. Namun, ini tidak selalu berarti bahwa mereka ditakdirkan untukmu. Bisa jadi ini adalah ujian, pengingat, atau sekadar perasaan yang perlu kamu arahkan dengan cara yang benar. Pada akhirnya, apakah ini tanda dari Allah atau ujian? Jawabannya ada dalam hatimu. Mintalah petunjuknya, refleksikan perasaanmu, dan selalu tempatkan Allah sebagai pusat dari setiap pikiran dan keputusanmu. Hadis ini mengajarkan kita bahwa beberapa jiwa secara alami tertarik satu sama lain, membentuk ikatan yang melampaui kehadiran fisik. Koneksi ini mungkin menjelaskan mengapa orang tertentu tetap ada dalam pikiran kita. Namun, Islam mengajarkan bahwa cinta saja tidak cukup untuk menentukan takdir. Yang benar-benar penting adalah apakah Allah telah menuliskan orang tersebut dalam qadr, ketetapan ilahi Anda. Rencana ilahi Allah selalu bergerak. Dan jika dua orang memang ditakdirkan untuk bersama, itu akan terjadi dengan cara yang selaras dengan kebenaran. Jika Allah telah menetapkan seseorang untuk berada dalam hidup Anda, Dia akan menciptakan keadaan yang tepat agar hal itu terjadi secara halal dan murni. Anda tidak perlu mengejar atau memaksanya. Semuanya akan terjadi secara alami, sesuai dengan kebijaksanaannya. Namun jika Anda terus-menerus memikirkan seseorang yang sebenarnya tidak ditakdirkan untuk Anda, mungkin seseorang yang jauh, tidak tersedia, atau justru menjauhkan Anda dari iman, maka ini bisa menjadi tanda bahwa Anda perlu melepaskannya.
Terkadang pikiran yang terus-menerus tentang seseorang bukanlah untuk membawa kita kepada mereka, melainkan untuk mengarahkan fokus kita kembali kepada rencana Allah yang lebih besar untuk kita. Alih-alih berpegang teguh pada apa yang Anda inginkan, percayalah pada ketetapan Allah. Jika orang ini benar-benar ditakdirkan menjadi bagian dari hidup Anda, Allah akan menyatukan kalian dengan cara yang terbaik untuk dunia dan akhirat Anda. Dan jika mereka tidak ditakdirkan untuk Anda, maka seberapa pun Anda memikirkannya, mereka tidak akan menjadi bagian dari kisah hidup Anda. Kuncinya adalah berserah diri pada kebijaksanaan Allah dan mencari ketenangan dalam rencananya. Peringatan atau ujian? Tidak. Setiap orang yang terus hadir dalam pikiran Anda, berarti mereka memang seharusnya ada dalam hidup Anda. Terkadang, memikirkan seseorang secara berulang bukanlah tanda cinta atau takdir, melainkan peringatan dari Allah. Bisa jadi ini adalah isyarat bahwa keterikatan tersebut tidak bermanfaat bagi Anda, bahwa ia bisa menjauhkan Anda dari kebenaran, atau bahwa Anda perlu melepaskannya sebelum itu menyakiti hati Anda. Rasulullah SAW memberikan pengingat yang kuat. Seseorang akan bersama dengan orang yang ia cintai. Sahih Al-Bukhari. Ini berarti bahwa orang-orang yang kita ikatkan hati kita padanya, baik dalam cinta, persahabatan, atau kekaguman, dapat memengaruhi perjalanan kita dalam hidup ini dan bahkan tujuan akhir kita di akhirat. Jika seseorang memenuhi pikiran Anda, tanyakan pada diri sendiri, apakah orang ini membawa saya lebih dekat kepada Allah atau menjauhkan saya darinya? Allah memperingatkan dalam Al-Quran, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Surah Sad ayat 326. Ayat ini adalah pengingat kuat bahwa tidak setiap keinginan itu baik bagi kita. Jika memikirkan seseorang menyebabkan kegelisahan emosional, mengalihkan perhatian Anda dari iman, atau menjerumuskan Anda ke dalam dosa, maka itu bukan dari Allah. Bisa jadi ini adalah ujian atau bahkan bisikan setan yang berusaha melemahkan hati Anda. Setan menggunakan keterikatan sebagai alat untuk menyesatkan orang beriman. Ia menanamkan pikiran dalam benak kita, membuat kita percaya bahwa kita tidak bisa hidup tanpa seseorang, bahwa kita harus mengejarnya, atau bahwa kebahagiaan kita bergantung padanya. Namun, kenyataannya, kedamaian sejati datang dari mempercayai Allah dan melepaskan apapun yang menjauhkan kita darinya. Jika Anda mendapati diri Anda terjebak dalam pikiran yang lebih membawa kesedihan daripada kedamaian, solusinya adalah berlindung kepada Allah. Perbanyak doa, isi hati dengan zikir, dan ingatlah bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang layak membuat Anda kehilangan hubungan dengan Allah. Semakin Anda memperkuat ikatan dengannya, semakin Dia akan menghilangkan keterikatan yang tidak perlu dari hati Anda dan menggantikannya dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Ingatlah, apa yang benar-benar ditakdirkan untuk Anda tidak akan pernah mengharuskan Anda mengorbankan iman Anda. Jika memikirkan seseorang tidak membawa Anda kepada kebenaran, maka itu adalah tanda untuk melepaskan dan mengarahkan hati Anda kepada Dia yang menciptakannya. Bagaimana mengatasi pikiran yang terus-menerus tentang seseorang? Jika seseorang terus-menerus muncul dalam pikiran Anda, penting untuk menanganinya dengan bijaksana. Daripada membiarkan emosi mengendalikan Anda, berpalinglah kepada Allah untuk mendapatkan petunjuk. Berikut adalah langkah-langkah praktis yang dapat Anda lakukan. Yang pertama, berdoa, mintalah petunjuk kepada Allah. Langkah pertama adalah mencari pertolongan dari Dia yang mengetahui apa yang terbaik bagi Anda. Jika pikiran ini memang membawa kebaikan, Allah akan membimbing Anda. Jika itu hanya gangguan, Dia akan membantu Anda mengatasinya. Rasulullah SAW mengajarkan doa yang sangat kuat. Wahai Zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Hadis riwayat Tirmizi. Doa ini mengingatkan kita bahwa hati bisa berubah,
dan hanya Allah yang memiliki kendali atasnya. Jika memikirkan seseorang membuat Anda bingung atau mengalami kegelisahan emosional, mintalah kepada Allah agar Dia mensucikan hati Anda dan mengarahkan pikiran Anda kepada hal yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Yang kedua, salat istikharah, salat memohon petunjuk. Jika Anda tidak yakin apakah orang ini memang seharusnya ada dalam hidup Anda, lakukan salat istikharah. Salat khusus ini memohon kepada Allah agar Dia membimbing Anda kepada yang terbaik dan menjauhkan Anda dari yang berbahaya. Keindahan istikharah adalah bahwa ia membawa kejelasan. Jika sesuatu baik bagi Anda, Allah akan membuka jalan untuk itu. Jika tidak, Dia akan menghapusnya dari hati Anda dan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Yang ketiga, jaga hati, hindari keterikatan yang tidak perlu. Semakin kita membiarkan emosi yang tidak perlu mengakar dalam hati, semakin sulit untuk melepaskannya. Islam mengajarkan kita untuk mencintai secara moderat dan menjaga hati agar tetap tertuju kepada Allah. Jika memikirkan seseorang membuat Anda merasa bergantung pada mereka, ingatlah bahwa tidak ada yang layak menerima keterikatan penuh Anda kecuali Allah. Rasulullah SAW menasihati, ikatlah untamu dan bertawakallah kepada Allah. Ini berarti bahwa meskipun kita berusaha, pada akhirnya kita harus menyerahkan segalanya kepada Allah. Jaga hati Anda dengan memastikan bahwa emosi Anda selaras dengan iman, bukan dengan keinginan duniawi. Yang keempat, alihkan pikiran, lakukan kegiatan yang bermanfaat. Pikiran yang mengembara seringkali menyebabkan overthinking. Untuk mencegahnya, sibukkan diri dalam aktivitas yang mendekatkan Anda kepada Allah. Bacalah Al-Quran, perbanyak zikir, dan fokus pada pengembangan diri. Kelilingi diri dengan teman-teman yang baik dan hindari situasi yang memperkuat keterikatan emosional yang tidak perlu. Yang kelima, terimalah kehendak Allah dan percayalah pada rencananya. Jika sesuatu memang ditakdirkan untukmu, itu akan datang dengan cara yang halal dan penuh keberkahan. Jika tidak ditulis untukmu, sebanyak apapun kamu memikirkannya atau menginginkannya, itu tidak akan mengubah ketetapan Allah. Percayalah pada kebijaksanaannya, karena Dia selalu memberikan yang terbaik, meskipun saat ini kamu belum memahaminya. Rencana Allah selalu lebih besar daripada keinginan kita. Pada akhirnya, apa yang Allah rencanakan untuk Anda akan datang dengan cara yang paling baik. Jika seseorang benar-benar ditakdirkan untuk Anda, tidak perlu paksaan atau kecemasan. Itu akan terjadi dengan cara yang sesuai dengan kehendaknya. Dan jika mereka bukan untuk Anda, maka seberapapun Anda menginginkan mereka, mereka tidak akan menjadi bagian dari perjalanan hidup Anda. Yang terbaik adalah berserah diri kepadanya dan percaya bahwa Dia selalu tahu apa yang terbaik untuk kita. Jika seseorang memang ditakdirkan untuk menjadi bagian dari hidupmu, Allah akan menyatukan kalian dengan cara yang membawa ketenangan dan keberkahan. Dan jika tidak, yakinlah bahwa Dia telah menyiapkan sesuatu yang jauh lebih baik untukmu. Pengingat terakhir, jaga hatimu tetap terikat pada Allah, bukan pada makhluknya. Karena ketika hatimu bersama Allah, Dia akan mengisinya dengan ketenangan, kejelasan, dan yang terbaik dari apa yang telah ditakdirkan untukmu. Kita seringkali tergoda untuk menggantungkan kebahagiaan kita pada manusia, berharap bahwa seseorang atau sesuatu akan memberikan kita ketenangan yang sejati. Namun, ketenangan sejati hanya datang ketika hati kita bersandar sepenuhnya kepada Allah. Karena manusia adalah makhluk yang terbatas, penuh dengan kelemahan dan ketidaksempurnaan. Mereka bisa berubah, datang dan pergi, dan seringkali tidak bisa memenuhi harapan kita. Tetapi, Allah tidak pernah berubah. Dia selalu ada. Maha mengetahui apa yang terbaik bagi kita, dan Maha Pengasih dalam segala ketetapannya. Ketika seseorang terus muncul dalam pikiranmu,
ingatlah bahwa tidak ada yang terjadi di dunia ini tanpa tujuan. Bisa jadi sebuah tanda untuk merenung, ujian kesabaran, sebuah berkah yang tersembunyi, atau bahkan peringatan untuk melindungimu dari bahaya. Kuncinya adalah mencari pemahaman melalui Allah, bukan membiarkan emosi mengendalikan hatimu. Kita seringkali terjebak dalam kenangan, perasaan, dan harapan yang membuat hati kita gelisah. Kita bertanya-tanya, mengapa aku terus memikirkan orang ini? Apakah ini pertanda? Apakah dia juga memikirkan aku? Namun pertanyaan yang lebih penting adalah, apa yang Allah ingin aku pelajari dari ini? Apa hikmah yang sedang Allah tunjukkan kepadaku? Sebab segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, sekecil apapun, tidak lepas dari rencananya. Jika orang tersebut memang ditakdirkan untukmu, Allah akan membuka jalan yang halal dan benar. Namun, jika tidak, sebanyak apapun kamu merindukannya atau memikirkannya, itu tidak akan mengubah ketetapannya. Inilah hakikat tawakal. Percaya bahwa Allah lebih mengetahui apa yang terbaik bagi kita, meskipun hati kita belum bisa memahami. Seringkali, kita terjebak dalam keinginan yang kuat untuk mempertahankan sesuatu yang sebenarnya bukan untuk kita. Kita memaksa diri untuk tetap menggenggam, berharap keadaan akan berubah sesuai dengan keinginan kita. Padahal, mungkin Allah sedang melindungi kita dari sesuatu yang tidak baik. Atau mungkin Allah sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih baik dari yang kita bayangkan. Allah meyakinkan kita dalam Al-Quran, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Dia akan mencukupinya. Quran Surah At-Talaq ayat 3. Ayat ini adalah pengingat yang kuat bahwa ketika kita sepenuhnya bertawakal kepada Allah, Dia akan mengurus segala urusan kita. Tidak perlu terlalu banyak berpikir, khawatir, atau gelisah. Jika sesuatu memang ditakdirkan untukmu, itu akan datang dengan mudah. Dan jika tidak, maka Allah sedang melindungimu dari sesuatu yang tidak baik untuk jiwamu. Jadi, daripada menggenggam ketidakpastian, serahkanlah kepada kebijaksanaan Allah. Lepaskan apa yang membebani hatimu dan rasakan kedamaian yang datang dari berserah diri sepenuhnya kepadanya. Saat kita menyerahkan segala sesuatu kepada Allah, kita akan merasakan beban hati yang berkurang. Kita akan lebih mudah menerima kenyataan dengan lapang dada. Kita tidak akan lagi sibuk mencari kepastian di tempat yang salah, karena kita tahu bahwa kepastian sejati hanya ada dalam rencananya. Kita belajar untuk bersabar, untuk percaya, dan untuk melepaskan dengan hati yang ikhlas. Apa yang telah Allah tetapkan untukmu tidak akan pernah meleset darimu, dan apa yang tidak ditakdirkan untukmu tidak akan pernah menjadi milikmu. Ini adalah prinsip hidup yang harus kita tanamkan dalam hati. Ketika kita memahami hal ini, kita akan lebih mudah melepaskan, lebih tenang menghadapi kehidupan, dan lebih bersyukur atas setiap ketetapan Allah. Semoga Allah membimbing hati kita, memberikan kejelasan, dan memberkahi kita dengan yang terbaik di dunia ini dan di akhirat. Semoga kita selalu diberikan hati yang tenang, jiwa yang ikhlas, dan keyakinan yang kuat bahwa setiap ketetapan Allah adalah bentuk kasih sayangnya yang terbesar. Amin.